Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita kembali melanjutkan menjawab tuduhan dan fitnah dari akun Bangga Jadi Kristen. Ya, sekarang ini bagian kedua ya guys. Jadi dia mengatakan gini, Bobby Herian, kapan lu bisa pintar Bob? Katanya. Jadi seakan-akan saya ini nggak pintar gitu guys, gitu kan? Dia nanya kapan saya bisa pintar gitu. Seakan-akan dia lebih pintar dari saya gitu loh, ya kan? Padahal faktanya sebaliknya gitu kan. Lu itu menyerang agama Kristen dan para pendeta dan apologet lainnya. Ini kata dia kan. Faktanya saya tidak menyerang para pendeta, tidak menyerang agama Kristen. Saya mengemukakan kajian ilmu perbandingan agama gitu. Dan itu ada di Quran dan hadis. Quran mengatakan ya bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Ya kan? Jadi Quran juga mengatakan Yesus itu beragama Islam gitu loh. Ini semua ada di Quran. Dan saya memakai argumen dalil dari Quran hadis gitu. Jadi ini bisa dikatakan, jadi kalau gitu, berarti Islam menyerang agama Kristen dong gitu kan. Gitu loh maksudnya guys. Lalu ketika saya mengomentari para pendeta, itu bukan berarti saya menyerang mereka. Saya fokus pada bahasannya. Misal pendeta itu membahas tentang ini misalnya. Nah, saya fokusnya pada bahasanya. Saya tidak menyerang pendetanya. Saya tidak mengatakan kapan lu pintar pendeta gitu, ya kan? Atau mengatakan kerjanya, kata-kata dia tuh cengeng lebay. Saya nggak pernah mengatakan pendeta itu cengeng lebay, nggak pernah gitu. Itu kan hanya menyerang pribadi gitu. Kita debat, kita komentar itu fokus pada pokok bahasannya, bukan menyerang pribadinya seperti yang dilakukan oleh akun Bangga Jaya Kristen ini guys. Dia mengatakan ya, tapi saya menyerang pribadi lu. Nah, dia mengakui nih, faktanya dia mengakui. Tapi saya menyerang pribadi lu dia. Berarti saya tidak salah selama ini. Ya, ini fakta. Dia akui. Tapi saya menyerang pribadi lu dan ini dia lakukan ini bukan sekali dua kali guys. Sudah sering dari dulu malah bahkan. Kalau ada cek video-video sebelumnya saya sudah buat itu. Bahkan ada cek akun dia. Itu semuanya sebagai besar tuh isinya serangan terhadap pribadi saya gitu. Saya tidak pernah menyerang pribadi dia, nggak pernah menyerang Kristen, nggak pernah menyerang pendeta. Saya hanya pribadi pendeta, saya hanya fokus pada bahasannya. Kalau kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, Yesus itu beragama Islam gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan di Quran hadis gitu loh, ya kan? Itu bagian dari dakwah gitu loh guys. Karena ada dua sengketa di sini. Menurut Islam, Yesus adalah nabi dan tidak disalib. Menurut Kristen, Yesus itu disalib dan Tuhan gitu. Dan ini kan kita harus adu argumentasi. Yang benar Quran atau Alkitab gitu. Kalau Alkitab saya tahu benar, yang salah itu orang yang tidak mau mengenal Alkitab gitu. Yesus jelas mengatakan dia tidak disalib gitu. Dia mengatakan kata Nenjar ini meminta suatu tanda dariku dan mereka tidak akan mendapatkan tanda apa selain tandanya Yunus gitu. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah itu Yunus kan tinggal dalam perut ikan paus nggak mati. Karena itulah mujizat, tanda mujizat. Kalau dia mati berarti bukan mujizat namanya, bukan tanda. Nah Yesus juga seperti itu. 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, hidup tinggal dalam perut bumi guys. Dan itu waktu kejadian penyaliban. Ya, jadi Allah menyimpannya di dalam perut bumi dan digantikan dengan yang lain yang diserupakan dengan dia. Berarti sekali lagi maha benar Quran dengan segala maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang ada di Quran gitu guys. Nah, dia mengakui dia menyerang pribadi saya. Lalu dia menuduh sekali lagi guys. Dia menuduh saya sekali lagi. Lalu kata dia, lu malah cengeng dan lebay. Apa indikator dia mengatakan saya cengeng gitu? Cengeng itu adalah orang yang menangis, orang yang cengeng. Kalau ada dikatakan cengeng ya, orang itu akan akan teriak, akan nangis, apa lagi? Itu cengeng. Tapi kalau kita menyampaikan argumentasi begini, apa ini dikatakan cengeng? Ketika saya mengomentar protes apa itu cengeng? Enggak, seperti dia juga. Dia memprotes saya, kata dia fitnah saya menyerang agama Kristen dan para pendeta. Ini kalau pakai pola pemikiran dia, maka juga saya bisa katakan dia cengeng gitu. Gitu kan? Tapi tidak. Ini kan bagian dari pembahasan gitu. Bagian dari protes. Kenapa Anda menyerang pribadi saya? Karena saya nggak pernah menyerang pribadi Anda. Atau pribadi umat Kristen lainnya. Atau agama Kristen saya nggak pernah menyerang. Saya fokus pada pokok bahasan. Siapa sih Yesus ini gitu kan? Benar nggak dia salib gitu?
sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran, hadis, dan juga Alkitab sendiri guys gitu. Jadi saya pakai pedoman kitab-kitab suci itu, bukan kata si Anu, bukan kata si Anu. Saya tidak memakai kata Ustadz si Anu, pendeta si Anu, tidak. Saya berdasarkan dari apa yang tertulis di Quran, hadis, dan Alkitab, dari ucapan Yesus sendiri gitu loh di Alkitab. Karena saya sampaikan terus di video-video saya apa yang Yesus ucapkan. Dia katakan, ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Yesus dalam kitab yang saya kutip gitu. Bukan kata-kata pendeta atau kata-kata ustadz, tidak. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi saya fokus pada pembahasan, tidak menyerang pendeta Kristen ataupun akun Bangga di Kristen. Tapi dia malah sebaliknya. Dan dia mengaku itu, dia menyerang pribadi saya. Tapi saya menyerang pribadi lu malah cengeng dan lebay. Bahkan ditambahkannya dengan menuduh lagi saya ini cengeng dan lebay gini. Seperti ini gitu katanya guys. Itu luar biasa. Ini terbukti memang dia memang suka menyerang pribadi orang. Jadi tidak fokus pada bahasan gitu. Dia fokusnya hanya untuk menyerang pribadi orang. Lalu katanya lagi, lu itu bukan pendebat, apalagi ustadz. Lu itu hanyalah baru motivasi mencari uang di YouTube. Di mana dia tahu saya bukan pendebat dan bukan ustadz? Dia tidak kenal saya. Gitu kan, dia nggak tahu aktivitas saya. Terus saya sampaikan guys, saya berdebat sudah lama ya. Saya ikut forum debat di Facebook. Ada namanya Dialog Pondokane Agama, Lintas Agama, Edi Prayitno. Saya ikut itu, ya kan. Saya ikut forum debat lain, forum debat Islam Kristen gitu. Udah banyak perdebatan yang saya ikutin gitu. Yang awalnya saya menyimak gitu kan, sambil saya pelajari, akhirnya saya juga ikut nimbrung gitu kan, dengan ilmu yang saya kuasai gitu. Dan saya belajar agama sejak umur 6 tahun guys. Ada bayangkan 6 tahun ya, salah saya itu ya, 6 tahun guys. Saya udah belajar agama Islam sejak umur 6 tahun gitu. Saya ingat betul dahulu saya belajar dari kecil itu, saya udah belajar materi guys, tentang sejarah Islam, tentang membaca Iqra, ya seperti yang diterima anak-anak sekarang lah gitu kan. Nah, dulu saya bahkan masih ingat dulu tuh masih zamannya majalah Bobo ya sama Nanda. Adik ibu saya itu ya, dia menyemangati saya gitu dengan mengatakan, kalau kamu rajin mengaji, kalau kamu sering mengaji sama ikut ngaji, nanti mama akan belikan kamu majalah Bobo dan Ananda. Wah, waktu saya memang senang baca guys, apalagi sesuatu gambar-gambarnya, dan saya senang membaca. Makanya saya rajin ikut ngaji di musola guys gitu. Itu sudah saya kerjakan sejak umur 6 tahun. Sekarang umur saya 38 tahun. Berarti sekitar saya sudah belajar agama sejak 32 tahun lalu. Nah, sekarang coba Anda lihat wajahnya. Ini saya yakin ini usianya masih muda guys. Kalau Anda lihat dari gambar profilnya ya, dan dari cara dia berkomentar, ini usianya saya yakini masih muda gitu. Bahkan ketika saya belajar agama 32 tahun lalu, itu saya yakin dia mungkin bahkan belum lahir guys, gitu loh, ya kan. Coba lihat wajahnya, ini masih muda loh, gitu. Nah, lalu saya pernah buat di video saya waktu itu ketika SMA, saya pernah mimpi ya, itu udah saya bahas di video saya. Lalu sejak itu saya mulai mencari agama yang benar gitu. Saya takut agama saya salah gitu, karena selama ini saya hanya beragama mengikuti orang tua gitu kan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu teman saya manggilnya Om gitu kan. Dia katakan, kamu ini beragama hanya ikut nenek moyang gitu. Saya nggak ngerti maksud dia waktu itu berkata seperti itu. Akhirnya saya paham. Oh iya ya, saya kan belum pernah belajar agama lain gitu. Akhirnya saya belajar agama lain dan saya ikut forum debat guys. Jadi itu kejadian sekitar waktu kira-kira waktu itu berapa tahun setelah saya tamat SMA, saya mulai ikut forum debat. Berarti mungkin sekitar tamat SMA tahun umur 18 tahun, mungkin sekitar umur 20-an lah saya tahu mulai ikut debat. Berarti sekitar 18 tahun lalu guys, saya mulai ikut berdebat gitu di Facebook gitu kan. Bahkan saya berdebat di dunia nyata gitu. Ketika saya bertemu dengan teman-teman dari Kristiani, ya kan, saya selalu berdebat dengan mereka gitu, berdebat dengan cara yang santun gitu. Sering saya melakukan itu guys gitu, ya kan. Bahkan bersama memang itu menjadi suatu hobi bagi saya, tukar pikiran gitu kan. Baik teman kerja, kalau saya lihat orangnya bisa diajak debat, ayo berdebat gitu kan. Kalau misalnya dia bilang nggak mau, ya sudah, nggak kita paksa gitu kan. Jadi saya berdebat bukan hanya di dunia maya,
di forum-forum Facebook gitu, di grup-grup Facebook, tapi juga di dunia nyata gitu. Itu udah makanan sehari-hari saya gitu. Karena tujuan saya murni berdakwah gitu. Berdakwah kepada kawan-kawan kita yang beragama non-muslim. Nah, jadi dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi metodenya memang adalah yang Quran sampaikan. Pakailah apa yang mereka yakini, maksudnya yang mereka terima itu apa ya, kitab itu. Anda nggak mungkin berdebat, nggak mungkin berdakwah pada mereka dengan Quran gitu, karena mereka nggak percaya Quran. Anda berdakwah dengan Alkitab itu sendiri gitu. Karena mereka percaya pada Alkitab. Jadi kita sampaikan apa yang tertulis di Alkitab yang mereka salah pahami. Yesus ngomong gini, mereka salah pahami gitu. Jadi saya memakai Alkitab karena itu yang Quran ajarkan gitu. Yang sama-sama kalian yakini itu, yaitu Alkitab. Umat Islam yakini Alkitab gitu. Meskipun diubah-ubah di tengah manusia, tapi ada beberapa bagian yang masih belum diubah gitu. Yang masih otentik gitu loh. Tapi sebagian sudah diubah gitu. Karena Quran mengatakan bukan dirubah semuanya, tapi dikatakan berubah sebagian, guys. Diubah-ubah di tengah manusia gitu. Jadi secanggih apapun manusia merubahnya, masih ada tertinggal yang asli, yaitu yang mana bisa dibuktikan dengan isinya masih sama dengan Quran. Itulah yang masih asli. Yang tidak sesuai dengan Quran berarti sudah diubah-ubah tengah manusia. Jelas parameternya gitu. Di saya misalnya, saya punya pelajaran SD. Itu sekarang saya SMP. Pelajaran itu kan masih koneksi itu, guys. Ya, hitung-hitungan, bagi-bagian dan apa semuanya kan, kalau sumber pelajaran SMP ini kan atau SMA itu kan dari SD itu. Nah, kalau diubah, itu kan ketahuan yang mana bagian diubah, mana yang tidak gitu. Ketika masih sesuai dengan pelajaran yang di SMP SMA yang benar, itu berarti asli. Kalau sudah menyimpang, misalnya di SMP kita nggak pernah mengenal aljabar, tiba-tiba tidak pernah mengenal ajaran SD itu misalnya tentang apa ya, misalnya program bebas gitu, nggak mungkin dong SD bahas program bebas. Berarti itu nggak asli lagi pelajaran SD-nya. Nah, sama seperti Alkitab seperti itu, guys. Apa yang sama Quran berarti itu asli. Nggak sama berarti sudah diubah oleh tangan manusia. Gitu loh cara melihat indikatornya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi dia salah di sini. Ya, dia salah menurut saya, bukan pendebat dan bukan ustadz gitu. Ustadz itulah guru agama ya. Termin ustadz itu guru agama, guru gitu. Nah, saya meskipun saya bukan ustadz secara secara apa namanya ya, seperti pendeta itu kan ada apanya, ada pengangkatan lah gitu kan. Nah, mungkin saya bukan ustadz secara pengangkatan, diangkat misalnya oleh masjid atau lembaga apa itu, tapi orang yang punya ilmu agama itu bisa disebut ustadz, guys. Tapi saya tidak mau menyebut diri saya ustadz, tapi saya punya ilmu agama yang bisa saya bagikan pada Anda semua gitu. Gitu loh. Jadi harus ngerti termin ustadz itu apa gitu. Jadi jangan gampang mengatakan orang bukan ustadz. Karena ustadz itu beda sama pendeta. Pendeta itu harus punya sertifikasi. Harus diangkat oleh gereja. Ustadz tidak perlu gitu. Semua orang yang mendakwah itu dinamakan ustadz. Yang mengajar itu ustadz gitu. Kayak di kampung itu nggak ada sertifikatnya. Di kampung-kampung itu nggak ada pengangkatannya. Tapi mereka mengajar pada anak-anak di kampung belajar ngaji. Itu mereka disebut ustadz gitu. Jadi ustadz itu bukan label seperti pendeta yang mana butuh SK atau pengangkatan. Siapapun yang punya ilmu dan bisa mengajar tentang agama itu disebut ustadz. Karena ustadz artinya adalah guru agama, guys. Gitu loh. Jadi dia nggak paham tentang termin ustadz gitu. Jadi di sini dia sudah salah terus dari tadi gitu kan. Nah, kita lihat lagi di bawahnya, guys. Nah, Bubihiren, ingat ya, lu pernah bilang membahas Kristen dan video gamers adalah hobi lu gitu. Nah, hobi saya bukan hanya itu, hobi saya banyak gitu. Dan itu salah satunya gitu. Dan itu tidak ada yang salah gitu. Kenapa? Karena Kristen juga dibahas di dalam Quran hadis. Quran hadis membahas bahwa kitab sebelumnya sudah diubah dari tangan manusia. Quran membahas bahwa Nabi Isa itu dituduh sebagai Tuhan gitu kan. Itu semua dari Quran gitu. Jadi ketika saya menyampaikan tentang Kristen atau Yesus, itu berarti saya menyampaikan isi Quran dan hadis gitu loh. Kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan itu. Tapi kalau dia bahas tentang Islam, itu nggak nyambung. Karena kitabnya tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad, tidak ada bahas tentang Islam. Tapi Quran kami, umat Islam itu, ya, itu bahas tentang Kristen, tentang Alkitab itu dibahas, tentang Yesus dibahas, gitu loh guys.
Jadi kalau ngomong masalah ya, justru umat kaum muslimin punya hak untuk membahas Alkitab. Karena umat Islam wajib meyakini adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, gitu kan. Tapi mereka tidak meyakini Quran gitu. Umat Islam berhak membahas tentang Alkitab karena merupakan salah satu kitab yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Itu di dalam itu kan Alkitab itu ada Injil dan Taurat, tapi sudah diubah oleh tangan manusia gitu loh guys. Menurut informasi dari Al-Quran sendiri gitu. Nah, jadi kalau hobi pun apa masalahnya gitu, ya kan? Apa masalah dengan hobi itu coba? Ya kan? Membahas Kristen dan video games itu apa masalahnya coba? Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak merugikan diri dia. Kalau dia jelas merugikan saya dengan menyerang pribadi saya gitu kan. Saya tidak pernah menyerang pribadi dia, saya nggak pernah merugikan dia gitu. Apa urusan dia dengan hobi saya gitu? Hobi saya juga banyak, bukan itu saja. Saya hobi membaca, saya hobi mengkaji, saya hobi nonton, gitu kan. Saya hobi berkebun, saya hobi touring, saya hobi segalanya guys. Jalan-jalan saya hobi gitu. Itu loh, saya juga buat konten kan di video saya jalan-jalan gitu kan. Foto-foto di Instagram saya, foto-foto tempat-tempat dan segala macamnya gitu. Foto apa video-video tentang saya berkebun gitu kan guys. Jadi hobi saya banyak gitu. Nah, lalu kata dia, dan memasukkan di YouTube sudah pasti demi uang. Nah, ini juga anggapan salah guys. Ya. Gak semua orang ya. Dia mengatakan kata pasti di sini. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah SWT gitu kan. Lebih tahu daripada Tuhan gitu. Ya. Karena sudah sampaikan di video sebelumnya. Kalau saya memang tujuan utama mencari uang di YouTube, maka sejak lama saya akan berhenti. Karena saya mulai YouTube di tahun 2014 dan tidak ada hasilnya. 2 kali ditolak, tapi saya tidak putus asa karena saya bukan itu tujuan utamanya, tapi itu dakwah gitu kan, menyalurkan hobi gitu guys. Dan dapat uang alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa gitu, karena dalam Islam ya itu yang nilai itu adalah usahanya bukan hasilnya. Allah SWT ya itu menilai manusia itu dari usahanya. So, Anda ingat kisah burung pipit ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Api sangat besar sekali guys. Ya, hampir mustahil untuk dipadamkan gitu. Nah, seekor burung pipit itu datang dengan mengambil air di paruhnya yang kecil itu dengan air setes untuk memadamkan api yang dibakar oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim yang begitu besarnya itu. Bolak-balik burung pipit meneteskan setes air. Logika kita ini tidak akan pernah berhasil bro. Makanya cicak itu mengkritik. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu bodoh sekali gitu kan? Apa jawaban burung pipit? Ya. Allah menilai usahaku, ya. Bukan hasilnya gitu. Bukan urusanku api itu padam apa tidak. Tapi aku pengen dicatat sebagai makhluk yang membela agama nabinya Allah gitu guys. Jadi sekali lagi guys, sama kayak saya yang YouTube. Walaupun saya tidak dibayar oleh YouTube, atau mungkin tidak akan pernah dibayar gitu kan, tidak pernah menjadi masalah bagi saya karena saya menilai, Allah menilai dari usaha saya untuk berdakwah gitu kan, untuk berusaha untuk, kalau dakwah itu guys, nama dakwah itu kan butuh membuat kita tuh lebih dikenal orang gitu. Orang nggak mau dengar dakwah kalau orang nggak kenal gitu kan, siapa sih ini orang gitu kan. Maka saya berusaha memperkenalkan diri saya di YouTube ini. Saya buat juga konten-konten lain gitu kan, bagaimana keseharian saya gitu. Itu tujuannya agar saya lebih dikenal orang lain gitu. Kalau saya memang tujuan mencari uang, saya akan milih-milih video gitu. Saya akan milih konten. Saya akan buat konten suka-suka hati saya. Gitu kan. Saya akan membuat konten itu yang viral. Konten-konten yang disukai oleh publik gitu. Tapi tidak, saya buat konten bebas. Apa yang saya pengen saya buat gitu guys. Jadi ada bisa bedakan ya. Kalau saya cari uang di YouTube, kalau itu fokus saya tidak akan membuat video-video yang orang suka, yang viral. Lalu saya akan saya akan keluar sejak lama karena sudah bertahun-tahun saya tidak mendapat apa-apa dari YouTube gitu. Tapi faktanya tidak, saya terus melanjutkannya gitu kan. Jadi sekali lagi ini jelas tuduhan yang tidak tepat gitu, yang salah besar lah namanya kan. Nah, lalu kata dia lagi, orang Kristen menjawab tuduhan Islam dan Al-Quran itu. Ingat ya, ada yang mengatakan orang Kristen menjawab tuduhan Islam dan Al-Quran itu. Jadi dia mengatakan Islam, berarti dia sama mengatakan Islam dan Al-Quran itu menuduh Kristen gitu.
Tidak sebagai hobi, kata dia, tapi sebagai kewajiban agama yang kebenaran gitu. Loh, bagaimana bisa coba? Dia menuduh kalau Al-Quran itu dan Islam itu menuduh apa Kristen gitu guys. Ngerti nggak maksud saya gitu? Bagi dia itu apa nggak masalah gitu loh. Tapi kalau saya ya mengatakan kalau apa orang Kristen tidak memahami Alkitabnya, itu malah dikatakan saya menyerang Kristen itu. Itu gimana logika coba? Kalau dia jelas-jelas ini menyerang Islam dengan menuduh Islam dan Quran itu ya menuduh Kristen gitu. Jadi kalau dia melakukan itu nggak apa-apa. Tapi kenapa saya melakukan itu diprotes dia gitu, ya kan? Kalau dia diakui dia sebagai kewajiban agama dan kebenaran. Kalau saya dikatakan menyerang agama Kristen. Jadi ini logikanya bagaimana nih guys? Orang seperti ini gitu. Justru saya lah sebagai kewajiban agama dan kebenaran. Kenapa? Karena kitab suci saya, Quran hadis itu mengatakan seperti itu. Saya menyampaikan apa yang tertulis di Quran hadis dan menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab mereka sendiri gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu tertulis gitu guys. Ada dalilnya di Quran hadis dan juga ada dalilnya di Alkitab. Tapi kalau disampaikan ini, dalilnya di Quran hadis nggak ada. Dan Alkitab juga nggak ada gitu. Hanya pendapat para pendeta, pendapat dia pribadi gitu guys. Jadi yang sebenarnya yang kewajiban ini yang mana? Yang benar itu yang mana? Yang benar adalah, yang wajib adalah kita menyampaikan apa yang Quran hadis sampaikan dan apa yang Alkitab sampaikan. Itu baru namanya kewajiban agama dan kebenaran. Tapi kalau Anda menyampaikan pendapat pribadi Anda, tidak ada dalilnya di Quran dan hadis, itu yang dinamakan dengan apa? Menyerang agama lain gitu guys. Ya dong logikanya. Masa saya mengatakan Al-Quran saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia cuma nabi. Lalu dikatakan saya menyerang Kristen. Berarti mengatakan Islam dan Quran saya menyerang Kristen. Kan bisa begitu. Itu tertulis loh guys. Sama kayak misalnya di kitab tuh Yesus mengatakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa satu-satunya Tuhan. Dengan dasar basic dari itu saya katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena dia mengatakan ingat Israel Tuhan Allah kita, berarti ada Tuhan Allah yang yaitu Tuhan Allah kita. Berarti dia punya Tuhan. Karena dia memakai kata Tuhan Allah kita. Berarti Tuhan Allahnya dia juga gitu guys. Karena katanya itu adalah kita gitu. Sama kayak saya katakan, ingatlah Indonesia, Tuhan Allah kita. Berarti saya punya Tuhan dong, yang sama dengan kita ini gitu. Kita itu kan maksud saya gitu. Itu dalil yang menyebut kalau Yesus bukan Tuhan, tapi dia juga punya Tuhan yang sama kayak kita, yaitu Allah itu sendiri. Adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan, guys. Kalau udah ngomong satu-satunya Tuhan atau Esa, itu nggak ada 2 dalam 1, 3 1 nggak ada. Kalau dikatakan satu mungkin ada 2, ada 3. Tapi kalau satu-satunya, ya satu-satunya. Nggak ada 2 dalam 1, 3 dalam 1 nggak ada gitu guys. Gitu loh. Disampaikan ya di ayat yang Alkitab yang lain. Demikianlah mereka mengenal engkau. Ingat dia pakai kata engkau loh. Kalau dia kan aku. Kalau kita ngomong, demikianlah mereka mengenal engkau. Berarti bukan aku gitu kan. Engkau tuh sesuatu di luar dia gitu. Nah, Yesus ngomong seperti itu. Demikianlah mereka mengenal engkau. Berarti ada oknum lain di luar dia gitu. Yang beda sama dia. Siapa itu? Demikianlah mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Yang engkau tuh satu-satunya Allah yang benar. Berarti aku ini atau Yesus ini siapa? Bukan Allah yang benar berarti kan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa Yesus Kristus? Aku gitu. Karena dia menyebut memakai kata engkau dan aku gitu kan. Dan mengenal Yesus Kristus karena dia ngomong, karena dia kan Yesus itu. Dan mengenal Yesus Kristus yaitu dia ngomong sendiri sebagai yang engkau itu siapa? Allah utus. Di situ ada aku sebagai utusan yaitu Yesus dan ada engkau Allah sebagai yang mengutus. Selesai. Itu syahadat namanya. Jadi Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah gitu kan. Selesai. Dalilnya ada. Gitu. Itu membatalkan pendapat mengatakan Yesus Tuhan. Karena dalil sendiri dari kitab Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Allah, satu Tuhan yang esa gitu guys. Yesus cuma utusan gitu loh. Ya kan? Jadi dalilnya apa yang saya sampaikan semuanya dalilnya ada di Quran, di hadis dan di Alkitab sendiri. Jadi nggak bisa dikatakan ini menyerang Kristen, nggak bisa. Gitu. Menuduh nggak bisa, karena tertulis gitu. Kalau Anda mengatakan saya menuduh, berarti yang tertulis itu salah berarti. Karena saya ambil sumber yang tertulis gitu. Berarti yang tertulis itu menuduh berarti kan. Berarti sama dengan Alkitab menuduh Kristen. Quran hadis menuduh Kristen gitu. Karena Alkitab yang ngomong loh, yang bilang kalau Yesus ngomong seperti itu gitu. Itu loh logikanya. Jadi sebenarnya ya, semua sudah terbongkar
Dia juga mengaku tadi menyerang pribadi saya gitu kan. Akhirnya dia mengakui, alhamdulillah gitu kan. Saya nggak tahu dia sadar apa tidak melakukan itu, ya mengakui. Bahkan tapi sayangnya dia menuduh saya cengeng dan lebay gitu. Kan saya buat komentari untuk mencerahkan, untuk mengedukasi, untuk menjelaskan gitu. Saya tidak menangis, ya kan? Saya tidak apa namanya? Saya tidak menggerutu, saya hanya menyampaikan apa adanya kebenaran gitu, ya kan? Jadi Anda tahu lah, cengeng itu seperti apa. Cengeng itu adalah anak kecil misalnya diambil mainannya dia nangis, mainannya itu cengeng. Tapi kalau anak kecil itu menyalak, dia katakan, kamu kenapa ambil mainan saya? Itu salah. Nah itu berarti bukan cengeng, itu anak punya prinsip. Ya, kayak saya nggak cengeng, saya menyampaikan argumentasi, itu membantah semuanya itu salah yang lakukan itu gitu kan. Bukan saya menangis. Ini sekali lagi dia salah terus, dia selalu memfitnah ke diri, menuduh, katakan saya menyerang Kristen, lebay, cengeng. Kan dia yang seperti itu, gitu kan. Dia yang apa ya? Dia selalu menuduh Islam dan Quran gitu. Jadi sekali lagi saya semuanya berdasarkan apa yang tertulis baik di Al-Quran, hadis dan kitab. Saya tidak memakai asumsi saya, tapi berdasarkan dari apa yang tertulis. Saya hanya murni menyampaikan apa yang tertulis di Al-Quran, kitab apa hadis dan Alkitab sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.